Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang haram menjadi halal, tidak boleh menjadi boleh. Gara-gara apa? Darurat. Dan darurat ini harus berhubungan dengan nyawa. Bukan uang, bukan pekerjaan, bukan karir, bukan jabatan, bukan gengsi. Nyawa. Sakit, pengobatan tentu ada hubungannya dengan nyawa. Ya. Oleh karena itu, yang bukan sakit tidak bisa dikatakan darurat. Pasang KB, pasang spiral misalnya, darurat apa tidak? Nah, apakah mati dia kalau nggak pasang itu? Gitu. Maka tidak bisa dikatakan darurat, kecuali mati atau besar kemungkinan mati dan tidak ada cara lain. Saya kira ini terlalu mengada-ada. Ya, mungkin nggak bisa kita dapati contohnya. Beda dengan operasi. Jelas melihat aurat kan? Tapi karena ini nyawa taruhannya, maka yang haram jadi halal. Ad-daruratu tubihul mahdhura. Termasuk makan babi kemarin ya. Tapi ada dua syarat yang harus ada di situ. Ada dua sifat yang harus ada di situ. Apa kemarin? Ghairu baghin wala 'adin. Tidak diniatkan. Tidak diniatkan. Jadi tiba-tiba berada dalam satu keadaan bahwa dia harus makan daging babi. Kalau tidak, ya binasa. Ya. Kalau diniatkan tentu tidak boleh. Yang kedua, tidak berlebihan. Sekedarnya saja. Ya, kita lanjutkan. Al-bara'atul asliyah. Al-bara'atul asliyah, ini kita membahas tentang hukum asal. Hukum asal. Banyak sekali tentang hukum asal. Hukum asal laki-laki di mana? Di luar. Hukum asal wanita? Di rumah. Hukum asal lafaz, dohirnya apa batinnya? Dohirnya. Hukum asal lafaz kata-kata. Jadi kalau ada orang ngomong, ini kerja bahasa Arab ya, Al-Quran dan Sunnah. Tangan, maka ya tangan. Nggak boleh yang lain. Kaki, ya kaki. Ya, turun, ya turun. Bersemayam, ya bersemayam. Gak boleh diartikan yang lain, kecuali ada keterangan dari sang pembicara, baru
Maka adakah keterangan dari Allah bahwa yang dimaksud bersemayam itu menguasai? Tidak ada, stop. Adakah keterangan dari Allah yang dimaksud dengan tangan itu kekuasaan? Nggak ada, stop. Tangan ya tangan, bersemayam ya bersemayam. Adakah keterangan dari Allah bahwa maksud Allah tertawa adalah Allah meridhoi? Tidak ada, stop. Tertawa ya tertawa, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, kita masuk ke hukum asal benda. Benda yang ada di muka bumi. Tanah, batu, pasir, air, dan seterusnya. Cairan ini, cairan itu. Zat ini, zat itu. Hukum asalnya najis apa suci? Najis apa tidak najis? Tidak najis. Gitu. Jadi untuk mengatakan bahwa benda ini suci, zat ini suci, cairan ini suci, haruskah bawa dalil? Tidak, karena hukum asalnya suci. Yang harus membawa dalil adalah orang yang mengatakan bahwa ini najis. Nah, dia harus bawa dalil. Untuk mengatakan ini najis harus bawa dalil. Untuk mengatakan ini suci, nggak perlu bawa dalil. Karena hukum asalnya memang suci. Sama dengan sifat dunia ini, keadaan dunia ini, makanan, minuman, pekerjaan, dan segala macam, hukum asalnya halal apa haram? Halal. Maka untuk menghalalkan pekerjaan ini, menghalalkan benda ini, menghalalkan makan ini, makan itu, tidak perlu dalil. Kalau kita butuh dalil untuk menghalalkan apa misalnya, combro, misro, ya, kemana kita cari dalil halalnya combro, misro? Ya, bahkan singkong saja nggak ada dalil. Di zaman Nabi yang ada dalil, contoh ya syair, gandum, bur, kurma, delima, dan seterusnya. Nggak banyak sekali di kita yang tidak ada di ayat, tidak ada di hadis. Pusing dan ribet. Walillahilham, kita kenal hukum asal segala makanan, minuman yang ada di muka bumi. Hukum asalnya apa tadi? Halal. Yang butuh dalil adalah yang mengatakan nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini. Nah, itu butuh dalil, dan sedikit, walillahilham, sedikit sekali yang disebutkan khusus dalam satu ayat, cuman 4, ya, tambah sedikit dalam beberapa hadis. Nah, kembali kepada benda-benda yang ada di sekitar kita, semuanya suci. Ya. Yang najis yang apa? Yang dinajiskan oleh Allah dan Rasulnya. Apa? Kotoran manusia, kencing manusia. Ya. Jangan bilang kencing hewan, ya. Butuh dalil. Kalau kotoran manusia, kencing manusia, jelas sangat banyak sekali dalilnya. Apalagi darah haid. Jangan bilang darah, ya, darah haid. Seandainya tidak ada riwayat seorang sahabat yang gantian sholat, jadi 2 orang sahabat ini ditugasi menjaga pasukan tertidur malam, ya. 2 orang ini menjaga, jaga-jaga kalau ada serangan musuh. Kemudian salah satu bilang,
biarkan aku saja yang jaga. Ya, daripada dua-duaan ngapain? Nanti kalau ada apa-apa, aku sudah nggak kuat, aku bangunin kamu. Ya, udah, engkau tidur saja. Ya, sudah. Nah, lalu sahabat ini sholat. Tiba-tiba ketika berdiri sholat itu ada anak panah dari musuh dan mengenai kakinya dan berdarah. Dia batalkan apa teruskan sholatnya? Teruskan. Ya. Kisah ini tentu sampai ke telinga Nabi SAW. Seandainya Nabi tidak tahu, Allah kan maha tahu, pasti tahu. Dan tidak turun ayat, tidak ada sabda Nabi bahwa orang ini tidak sah sholatnya, sahabat ini tidak sah sholatnya karena ketempelan darah, darah itu najis. Nggak ada sabda seperti itu, nggak ada satupun ayat. Ini penunjang saja. Seandainya tidak ada kisah seperti ini, tetap kembali ke hukum asal. Ya. Maka kurang tepat kalau ada seseorang mengatakan darah itu tidak najis, dalilnya ini kisah sahabat tadi. Ya, nggak perlu. Artinya, apakah kalau tidak ada kisah itu kemudian darah menjadi najis? Kan tidak. Ya. Untuk mengatakan najis harus bawa dalil. Gitu. Untuk mengatakan tidak najis tidak perlu bawa dalil. Jadi sekali lagi kisah tersebut penunjang saja, penguat saja. Ya. Berapa tadi? Kotoran manusia, air kencing manusia, darah haid, apalagi? Madi, wadi. Cairan bening sedikit, tidak banyak, yang biasa keluar dari farji laki-laki. Madi, wadi, ada namanya berbeda tapi hampir sama. Ya. Bukan air mani. Air mani jelas tidak najis. Ya. Kalau air mani najis, tentu kita semua najis. Dan ada riwayat Nabi pernah sholat memakai pakaian yang terlihat ada air mani mengering di situ. Hanya dikerik oleh Aisyah, tidak dicuci. Ini untuk menunjukkan bahwa air mani itu tidak najis. Seandainya tidak ada riwayat ini pun kembali kepada hukum asal. Nah, sebagian saudara-saudara kita yang tidak faham hukum asal, maka sembarangan. Ini najis, itu najis, karena kotor, karena bau begini begitu. Hampir seluruh kotoran hewan, air kencing hewan, semuanya dinajiskan. Padahal jelas tidak. Bahkan ada riwayat Nabi menyuruh sebagian sahabat yang baru saja masuk Islam, terkena demam yang luar biasa, demam Madinah, oleh Nabi disuruh minum air kencing unta. Riwayatnya sahih. Ya, dan sembuh. Dan sembuh. Kalau najis tidak mungkin. Tidak mungkin Rasulullah alaihi salatu wassalam menyarankan, menyuruh kepada seorang muslim meminum sesuatu yang najis. Karena yang najis pasti haram. Yang haram belum tentu najis. Ya. Baik secara hukmi atau secara aini. Secara hukum, jelas sekali ya, ada uang haram, emas haram karena hasil curian. Apa najis? Ya tentu tidak. Secara aini, ambil contoh misalnya alkohol.
Diminum tentu haram kan, memabukkan. Apakah najis? Tidak. Badan kita, pakaian kita tersentuh alkohol, ketempelan alkohol, apakah najis? Tidak. Najis pasti haram, haram belum tentu najis. Dan kita tidak perlu menutup-nutupi ini ya. Wala yakhafuna laumata laim. Salah satu prinsip Islam kaum muslimin, apalagi para duat, tidak boleh takut dicela. Ya. Sampaikan apa adanya dan ya silahkan sampaikan, diteriakkan bahwa salah satu pengobatan yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah minum air kencing unta. Ya. Tidak perlu kita tutup-tutupi hadis ini. Wah, malu, jorok, begini, begitu. Bahkan saya pernah mendengar satu pengobatan terapi suruh minum air kencing sendiri. Najis apa tidak nih? Jelas najis. Berarti haram apa tidak? Jelas haram. Ya. Kalau tidak salah itu dari orang kafir. Ini unta. Ya. Nah, salah satu prinsip yang harus ada pada diri kita, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dicela. Emang begini ya, salah. Banyak dari kita, terutama para tokoh, takut dicela, takut dicaci maki oleh orang-orang kafir. Maka beberapa ajaran yang membuat orang kafir marah, ledek, tertawa, seolah disembunyikan. Ada satu tokoh dunia, ketika berhadapan dengan hadis minuman kemasukan lalat, dia tidak berani. Ya, dia tidak berani lantang. Ucapannya halus memang, tidak menolak seperti sebagian firqah, ya. Tapi ucapan beliau menunjukkan bahwa beliau kurang berani membela sabda Nabi SAW. Ya, jika minumanmu kemasukan lalat, maka celupkan sekalian. Habis itu lalatnya dibuang, minumanmu diminum. Karena lalat itu sayap sebelahnya racun, sebelahnya lagi penawarnya, obatnya, jadi kan netral. Sabda Nabi SAW. Nah, si tokoh ini mengatakan Islam ini besar, Islam ini sempurna, Islam ini luar biasa. Sampai di sini betul ya. Cuman lanjutannya, seandainya Islam kehilangan satu hadis ini, Islam tetap besar, Islam tetap hebat. Isi dari ajaran Islam luar biasa, mengatur bagaimana tentang kehidupan suami istri, bagaimana bertetangga, bagaimana bersiasat dan seterusnya. Kehilangan satu hadis ini nggak masalah. Ini mengecilkan hadis ini. Tentu tidak layak ucapan seperti ini keluar dari mulut seorang tokoh Islam, apalagi tokoh dunia. Para ahlul hadis tidak mengecilkan hadis ini, bahkan menyampaikan, bahkan mengajak, mengamalkan hadis ini. Tidak takut dicela oleh orang-orang kafir. Ya. Tidak peduli. Coba kalau Nabi takut dicela, tentu beliau tidak akan menikah dengan Zainab. Apa kata dunia? Apa kata orang? Nabi menikahi mantunya atau bekas mantunya, mantu tanda petik ya, karena kan suaminya Zainab yaitu Zaid bin Harithah kan seolah anak Nabi, pernah diangkat anak oleh Nabi SAW. Allah mengajarkan beliau untuk tidak takut dicela, maka dinikahi.
Ini prinsip dalam Islam. Jangan sampai prinsip ini hilang dari kita. Maka apa yang dibenci oleh orang-orang kufar menjadi bahan ledekan mereka, nggak usah peduli. Di antaranya apa? Jenggot. Salah satu yang menjadi ledekan mereka ini jenggot. Maka biarkan. Termasuk seorang laki-laki punya istri 2, 3, 4, ini membikin mereka tidak suka. Biarkan. Justru antum masih ingat di akhir-akhir surat Al-Fatah, salah satu ciri sifat para sahabat apa? Liyaghidha bihimul kuffar, membikin orang-orang kafir marah, jengkel. Ini salah satu sifat sahabat. Orang kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain-lain itu marah, jengkel, gondok dengan adanya para sahabat. Para sahabat yang apa? Yang mengamalkan sunnah tentunya. Maka sunnah bagi kita membikin jengkel orang-orang kafir, tapi dengan cara sunnah, bukan dengan cara bid'ah, bukan dengan cara syahwat, harus dengan cara sunnah. Salah satunya air kencing unta. Ya, kita kembali ke hukum asal. Hukum asal wanita haid. Hukum asal wanita haid itu boleh melakukan apa saja, apa tidak boleh melakukan apa saja? Jawabnya boleh melakukan apa saja, hukum asalnya. Ya, maka wanita haid itu boleh tidur, boleh bangun, boleh mandi, boleh duduk bersila, boleh berdiri, boleh berjalan, boleh bekerja, boleh, semuanya boleh. Ya. Untuk mengatakan wanita yang sedang haid tidak boleh maka harus pakai dalil. Ya. Termasuk wanita haid tidak boleh sholat, mana dalil? Jelas ada dalilnya. Ya. Wanita haid tidak boleh saum, ada dalilnya? Jelas ada dalilnya. Wanita haid tidak boleh tawaf, ada dalilnya? Jelas, riwayat Aisyah. Wanita haid tidak boleh jima, ada dalilnya? Ada, jelas. Aisyah juga meriwayatkan. Wanita haid tidak boleh masuk masjid, ada dalil? Mana ya? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau pendapat ada, dan ulama, bukan pendapat saya, bukan pendapat antum, bukan pendapat sekedar ustadz dai saja, ulama ada. Tapi ya pendapat. Namanya pendapat siapapun, mau Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, mau Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, namanya pendapat tentu bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar, tidak mungkin salah adalah dalil. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat, baru itu pasti benar. Kalau pendapat ada di masjid baca Al-Quran, memegang mushaf, banyak ya, banyak. Tapi pendapat. Adapun yang betul-betul dalil berapa tadi? 4. Yang betul-betul dalil larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam terhadap wanita sedang haid cuman 4. Salat, puasa, saum, tawaf, jima. Di luar itu qala wakila, katanya dan pendapat. Ya. Seandainya tidak ada riwayat Aisyah
disuruh masuk masjid oleh Nabi mengambil kain beliau yang ketinggalan. Ini tambahan saja, ini penguat saja, bukan dalil satu-satunya. Ya. Kemudian Aisyah menjawab, ketika Nabi menyuruh Aisyah, tolong ambilkan kainku yang ketinggalan di masjid. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inni haidotun. Ya Rasul, aku sedang haid. Nabi tahu Aisyah sedang haid, istrinya kan tidak sholat. Apa kata Nabi? Inna haidotaki laysat fi yadiki. Ya. Haidmu tidak di tanganmu kan? Aku suruh engkau masuk masjid mengambil kain kan dengan tanganmu. Haidmu itu kan darahmu tidak ada di tanganmu. Emang kenapa? Ini penguat saja, bukan dalil. Bukan satu-satunya dalil. Ya. Bahwa masuk masjid bagi wanita haid tidak ada larangan. Sebagian saudara-saudara kita dan hampir mayoritas barangkali tidak boleh, dilarang. Ya. Butuh dalil sekali lagi. Termasuk baca Al-Quran, pegang mushaf dan seterusnya. Ya. Termasuk punya wudu atau tidak punya wudu. Orang yang tidak punya wudu, orang yang belum berwudu, hukum asalnya boleh melakukan apapun, apa tidak boleh melakukan apapun. Sama seperti tadi. Boleh. Orang yang belum wudu boleh ini, boleh itu, boleh ini, boleh itu. Yang tidak boleh harus dengan dalil. Ya. Apa yang harus punya wudu? Salat. Ya, satu lagi tawaf. Sa'i kan terusan dari tawaf. Ya. Tidak ada sa'i tanpa tawaf. Tawaf tanpa sa'i ada. Sa'i tanpa tawaf kan tidak ada. Terusan dari tawaf adalah sa'i. Maka dikatakan dua itu. Ya kalau mau tiga ya dengan sa'i. Nah, untuk mengatakan baca Al-Quran harus punya wudu, memegang mushaf harus punya wudu, tentu ini butuh dalil. Dalil tentu qala Allah wa qala Rasul tadi. Sekali lagi bukan pendapat qala wakila, kataan si anu ulama anu. Ya. Karena seluruh ulama siapapun pendapatnya boleh diterima, boleh ditolak. Kecuali illa sahibu hadal qabr, kecuali penghuni kubur ini. Kata siapa? Kata Imam Malik menunjuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Ini tentang al-bara'atul asliyah. Kalau masih kurang faham nanti bisa ditanyakan. Kita lanjut. Wasailul umur kal maqasid. Wasilah, sarana untuk menuju sesuatu, maka hukumnya seperti sesuatu itu, seperti tujuannya. Wasilah. Ya. Apakah sholat dengan menutup aurat itu wajib? Ya, sholat dengan menutup aurat adalah wajib. Nah, untuk menutup aurat harus punya pakaian. Ya. Dengan demikian, punya pakaian itu wajib apa tidak? Tentu wajib. Punya pakaian itu wajib. Sebab kalau tidak punya,
ada kewajiban yang tidak bisa kita tunaikan, walaupun di rumah sendirian, di kamar sendirian. Ya, apakah mentang-mentang sendirian di dalam kamar kemudian sholat boleh membuka aurat? Kan tidak boleh, harus menutup aurat walaupun sendirian. Ya. Beda dengan menutup aurat di luar sholat, di luar ibadah. Tentu ini tergantung terlihat atau tidak. Kelihatan orang lain yang bukan mahram atau tidak. Kalau enggak, ya enggak masalah. Ya. Maka kalau ada pertanyaan, mana yang wajib? Menutup aurat, apa menutup aurat itu maksudnya dari menutup aurat dari pandangan orang lain. Itu yang wajib, bukan berbusana muslimah, bukan pakai jilbab. Ya. Artinya walaupun tidak pakai jilbab, walaupun dia pakai rok mini, tidak berdosa. Kalau tidak ada pandangan laki-laki ajnabi. Ya. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka hal tersebut menjadi wajib. Seperti menutup aurat tadi. Ya. Dengan demikian antum tahu, kita semua tahu, bahkan orang-orang awam tahu, mencari nafkah itu wajib apa tidak bagi laki-laki? Wajib. Mencari nafkah bagi laki-laki itu wajib, karena ini wasilah, sarana. Sebab dia harus memberikan nafkah kepada anaknya, istrinya. Dan ini amal besar. Ini ibadah ghairu mahdhah yang sangat besar, yang tidak boleh kita sepelekan, nggak boleh kita remehkan. Kita tidak tahu ibadah ini walaupun ghairu mahdhah mungkin mengalahkan orang-orang yang rajin puasa sunat, rajin sholat sunat. Sementara si fulan ini nggak ada waktu untuk puasa sunat, ya, karena kerjaannya berat. Demi istrinya makan, dibela-belain harus memanggul ini, harus bekerja super kuat. Ya. Wajib apa tidak wajib ini? Wajib. Sedangkan namanya sholat sunat, puasa sunat, ya tentu tidak wajib. Nggak mungkin sesuatu yang wajib dikalahkan oleh sesuatu yang tidak wajib. Ya. Maka antum jangan berkecil hati. Ya. Gimana saya bisa sholat sunat? Gimana saya bisa puasa sunat? Ya, bahkan sebagiannya ngiri, ya, si fulan, si fulana ngaji ke sana, ngaji kemari, ya. Saya gimana mau ngaji? Anak saya ini 5 masih kecil-kecil semua, nggak bisa ditinggal. Ya, lalu dia sibuk di rumah mengatur, membiayai, merawat anaknya yang luar biasa, mungkin nakal, rewel, segala macam. Ini jangan dianggap sepele. Ini ujian yang luar biasa. Ya. Dan Allah Maha Tahu, bisa saja dia mengalahkan teman-temannya, tetangganya yang ngaji ke sana kemari. Ya. Sementara dia cukup dengan seperti itu. Diuji oleh Allah dan dia sabar. Ya. Oleh karena itu, kita melihat seseorang ini tidak boleh dari satu sisi. Apalagi kita membanggakan diri kita, ya, walaupun dalam hati ujub.
nggak pernah ngaji. Ya, saya mah seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Ya, kita nggak tahu ada apa, gitu ya. Allah Maha tahu. Ya. Maka bahkan melihat orang yang bermaksiat itu jangan dari satu sisi, jangan dari satu kacamata, jangan dari satu pandangan. Syekh Utsaimin menasihati kita, kalau antum melihat tetangga antum, saudara antum berbuat maksiat, berzina misalnya, minum khamar misalnya, berjudi misalnya, lihatlah dengan dua kacamata. Pertama, kacamata syar'i. Yang kedua, kacamata kauni. Yang pertama syar'i, apa? Dia berdosa. Betul. Orang berzina, minum khamar, berjudi, tidak sholat, kan dosa. Jelas itu. Tapi jangan lupa ada satu lagi, kauni. Kauni, ya, dia berzina, dia minum khamar, dia berjudi, dia tidak sholat. Ini takdir bukan? Takdir. Sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bisakah dia menghindar? Ya nggak bisa. Ini kauni ya. Yang tadi syar'i. Nah, dengan kacamata kauni, insya Allah kita tidak meremehkan dia, mencemooh dia, mencaci maki dia, menjelek-jelekkan dia, menganggap dia sebagai sampah. Tidak. Justru kita malah kasihan. Kasihan. Dengan demikian kita doakan. Mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahan dia bertaubat, berikan hidayah kepada dia, ya Allah, kasihan dia. Begitu. Coba kalau kita melihat dari sisi syar'i saja, yang ada ya orang-orang seperti orang-orang awam. Melihat para pelaku maksiat itu benci, mencemooh, menganggap sampah dan seterusnya, lalu timbul ujub, sombong. Ini kena lagi talbis iblis. Luar biasa. Iblis tidak pernah berhenti menggoda siapapun. Dia bersih dari zina, khamar, judi dan seterusnya, memelihara salat 5 waktu dengan berjamaah. Tapi ada sesuatu di hatinya. Dia rendahkan si fulan ini. Dia membesarkan dirinya. Dan ini awal mula menimpa siapa? Kalau antum masih ingat, iblis itu sendiri. Iblis. Gak ada yang tahu kalau iblis itu ada keburukan kecil. Jibril, Mikail dan lain-lain melihat iblis luar biasa. Ya soleh, ya taat, ya bertakwa, ya berilmu, sami'na wa ata'na terhadap apa yang Allah perintahkan. Maka ada riwayat, ini ketika Adam belum diciptakan ya, ada riwayat di mana jan dari bangsa jin yang hidup di muka bumi berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, entah berapa ribu tahun lamanya. Allah perintahkan para malaikat untuk memusnahkan mereka, memerangi mereka, dipimpin oleh iblis. Allah menunjuk iblis sebagai hamba Allah yang soleh, yang taat, yang bertakwa, yang berilmu dan seterusnya, hampir menyaingi Jibril. Selesai itu ada ujub di diri iblis, ada kesombongan di diri iblis, merasa dirinya hebat. Gak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Dan Allah tunjukkan keburukan yang ada di iblis. Allah uji iblis dengan ujian yang sangat berat bagi iblis tentunya. Ya, nggak sanggup iblis dengan ujian itu, dan Allah Maha tahu. Ya. Tiba-tiba Allah ciptakan makhluk bernama Adam, dan tiba-tiba Allah perintahkan para malaikat berikut iblis sujud memuliakan, tunduk kepada Adam. Ini ujian berat bagi iblis. Disuruh tunduk, disuruh sujud kepada makhluk yang baru saja dijadikan. Istilah kita anak kemarin sore. Berat sekali. Saking beratnya iblis tidak sanggup melakukan.
dengan terang-terangan mengatakan, ini berangkat dari ujub tadi, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Bagaimana api disuruh tunduk kepada tanah? Qiyas ma'al farik. Ya. Dengan sebab inilah akhirnya iblis menjadi makhluk yang paling buruk, makhluk yang paling durhaka, makhluk yang paling bermaksiat di jagat raya alam semesta ini. Dan tidak ada perselisihan sedikit pun di antara manusia tentang iblis. Mau Muslim, Yahudi, Nasrani, bahkan di luar itu tahu kata-kata iblis dan sepakat bahwa itu sebuah keburukan. Nih, kalau tentang tokoh-tokoh tertentu misalnya masih berselisih, ya. Tentang tokoh-tokoh apa misalnya, tokoh-tokoh PKI lah ya, mayoritas kita kaum muslimin kan menganggap buruk ya, Untung, Aidit, siapa, tapi masih adakah yang memuji orang-orang ini? Masih ada ya, mungkin keturunannya atau sama-sama komunis, masih ya ada perselisihan. Adapun iblis tidak ada. Sejagat raya alam semesta sepakat bahwa iblis ini makhluk yang buruk, istilah yang buruk ya. Maka haram bagi kita menyematkan iblis, setan di sesuatu yang baik, nggak boleh ya. Mau makanan, mau minuman, mau jajanan ya, nggak boleh ada kata-kata iblisnya, setannya ya, apalagi ya yang buruk-buruk ya, nggak boleh ya. Ini dia dua buah penilaian yang harus ada pada diri kita ketika kita melihat saudara-saudara kita jatuh dalam kemaksiatan. Hikmahnya besar sekali, sangat besar sekali. Minimal kita tidak ada rasa sombong, yang ada terima kasih ya Allah, aku bersyukur ya Allah, takdir kauni yang telah engkau tulis di lauh mahfud sampai hari ini bukan keburukan untuk diri saya. Alhamdulillah engkau takdirkan aku ya Allah bukan pezina, bukan penjudi, bukan koruptor, bukan pembunuh. Engkau takdirkan aku orang yang sholat, yang saum ya, yang bayar zakat, haji dan seterusnya. Terima kasih, bersyukur, bukan menyombongkan diri. Menyombongkan bagaimana orang sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula apa? Perbuatan kalian, amal kalian. Jadi salat kita bukan kita yang menciptakan, baca Al-Quran kita, zakat kita, sedekah kita bukan kita yang menciptakan, tapi Allah Rabbul Alamin. Apa yang akan kita sombongkan? Orang ciptaan Allah. Nah, kembali bersyukur, merendah kita di hadapan Allah, merengek kita supaya jangan disesatkan. Kalau Allah mau sesatkan kita, kecil. Allah tidak melihat ayah kita, kakek kita, buyut kita, atasan kita, anak kita, enggak. Mau anak camat, mau anak menteri, mau anak presiden, mau anak raja, bahkan anak nabi, enggak peduli Allah ya. Kalau Allah peduli dengan perasaan Nabi Nuh, barangkali Kan'an tidak akan disesatkan. Kalau Allah kasih hidayah kepada Kan'an, kan selesai. Kan'an pasti dapat hidayah dan masuk Islam, beriman, berbakti kepada ayahnya Nabi Nuh. Kalau Allah mau, Allah nggak mau. Kenapa nggak mau? Terserah Allah.
rahasia Allah. Ya. Jadi Nabi Nuh itu kecil di hadapan Allah, tidak besar. Dan nggak ada yang besar di hadapan Allah, nggak ada. Bahwa Allah mencintai Nabi Nuh, betul. Allah mencintai, memuliakan Nabi Muhammad SAW, betul. Tapi Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh, Jibril, Mikail, nggak ada yang besar di hadapan Allah. Semuanya kecil semua, sangat kecil. Maka tidak peduli ya Allah, mau anak Nabi, mau ayah seorang Nabi, mau istri seorang Nabi, Allah mau sesatkan, sesat. Gimana kita? Ya, gimana kita? Maka kalau Allah mau sesatkan kita hari ini, sesat kita. Disinilah kita terus memohon, merengek. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Berarti orang yang dapat hidayah sampai hari ini, seperti kita insya Allah Muslim, beriman, mengikuti sunnah, tidak ada jaminan sampai mati, tidak ada jaminan. Ya sampai hari ini kita, besok, lusa, tahun depan, bulan depan, nggak ada yang tahu. Kalau Allah cabut hidayah ini dari kita, hilang. Ya. Maka rahasia kenapa kita terus memohon, meminta, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kan orang-orang Nasara ledek, orang Islam nggak pede, nggak yakin bahwa mereka berada dalam kebenaran. Buktinya apa? Tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Berarti belum dapat, gitu kan? Jawaban ini menunjukkan kita tidak sombong. Sampai hari ini kita diberi hidayah, kita yakin. Tapi besok, lusa, dan seterusnya kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.